Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Visio. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit memberikan edukasi lagi kepada kalian terkait dengan penyakit saraf tersebut. Nah, yang akan saya bawakan di video ini adalah edukasi seputar operasi saraf tersebut. Karena banyak penderita penyakit saraf tersebut yang sudah lama menderita, puluhan tahun menderita, kemudian dia mungkin melakukan terapi sana kemari tidak sembuh, dan alhasil dia memutuskan untuk operasi. Nah, saya akan bahas di sini terkait dengan apakah suatu operasi saraf tersebut ini adalah alternatif yang harus diambil penderita penyakit saraf tersebut. Kapan sih sebenarnya waktu yang pas penderita penyakit saraf tersebut ini harus memutuskan untuk operasi? Kemudian yang ketiga ini, adakah solusi lain selain operasi? Nah, sebelum saya membahas secara lebih detail, saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena teman-teman mungkin belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Faras Nugraha. Saya ini penderita penyakit HNP atau saraf tersebut yang alhamdulillah sekarang sudah sembuh teman-teman. Saya dulu menderita di usia 17 tahun dan kala itu juga pernah divonis untuk operasi, dan alhamdulillah saya sembuh tanpa harus operasi. Makanya di channel ini saya membagikan pengalaman saya serta latihan-latihan untuk menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Nah, lanjut aja teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Apakah operasi ini adalah salah satu alternatif yang harus diambil penderita penyakit saraf tersebut? Nah, bagi saya pribadi, teman-teman, pengalaman saya pribadi, dan mungkin ini bisa tidak 100% benar, karena ini berdasarkan pandangan saya dan pengalaman saya ketika terjun di lapangan dan menemui banyak-banyak orang penderita penyakit saraf tersebut yang memutuskan untuk operasi. Nah, banyak penderita penyakit saraf tersebut yang memutuskan untuk operasi. Padahal teman-teman, dia tidak mengetahui resikonya, resiko operasi itu seperti apa. Nah, saya banyak menjumpai di lapangan bahwasannya penderita penyakit saraf tersebut itu memutuskan untuk operasi, alhasil setelah operasi justru malah tambah parah, berjalan tidak bisa, tambah sakit, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya konsep dari operasi saraf tersebut itu adalah, kan ketika kita menderita penyakit saraf tersebut, itu kan ada masalah di bantalan tulang belakang. Di bantalan tulang belakang itu kan keluar atau menonjol, kemudian menusuk suatu syaraf. Nah, ketika menusuk suatu syaraf, itu kita akan mengalami rasa nyeri, kaku, tidak bisa bergerak, dan lain sebagainya. Ketika hal tersebut terjadi, mungkin penderitanya biasanya memutuskan untuk operasi. Konsep dari operasi saraf tersebut adalah operasi ini tidak bisa memasukkan kembali, teman-teman, tidak bisa memasukkan kembali bantalan yang keluar menusuk saraf tadi, tetapi yang menusuk ini hanya dipotong. Jadi hanya dipotong. Kemudian setelah itu kan nanti kan ada celah sehingga bantalan itu tidak menyentuh suatu syaraf. Nah, sebenarnya dampak dari operasi ini banyak sekali teman-teman yang harus kalian ketahui. Karena menurut pandangan saya dan pengalaman saya pribadi, ketika kalian melakukan operasi itu kan cuma dipotong saja teman-teman, cuma dipotong, kemudian mungkin bisa saja lumbalnya atau bantalan tulang belakangnya ini dipotong, kemudian infeksi, malah justru tambah sakit. Kemudian bisa saja jilatannya ini menyentuh suatu syaraf, kemudian infeksi juga, adanya nanah, dan lain sebagainya. Itu justru malah menyebabkan kita tambah sakit, tambah nyeri, bahkan tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, saran saya bagi kalian yang divonis dokter, jangan keburu-buru untuk melakukan operasi teman-teman, karena masih banyak alternatif lain yang kita bisa tempuh untuk menyembuhkan suatu penyakit ini. Nah, sebenarnya
terus kapan waktu penderita penyakit saraf tersebut ini harus memutuskan untuk melakukan pembedahan atau operasi? Nah, saran saya teman-teman, saran saya kalian berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Apakah di tulang belakangnya itu ditemui suatu patah atau biasa disebut dengan fraktur, atau di tulang belakang itu biasa ditemui suatu nanah. Jika ada nanah, biasanya itu mau tidak mau kita penderita harus operasi, karena ketika sudah menderita saraf tersebut dan ditemui nanah, maka nanti akan menyebar kemana-mana. Alangkah baiknya harus dioperasi. Tapi kalau kalian menderita penyakit saraf tersebut hanya cuman dikatakan adanya tonjolan menyentuh suatu saraf, begitu kemudian kalian disuruh operasi, jangan pernah untuk operasi teman-teman, karena operasi ini akan membahayakan diri kita. Menurut pandangan saya dan pengalaman saya ketika terjun di lapangan dan terjun bertemu banyak penderita penyakit saraf tersebut, dia melakukan operasi. Jadi operasi itu 99% gagal, 1% berhasil. Memang ada juga yang berhasil, tetapi hanya 1% teman-teman. Nah, kemudian ketika saya memberikan pandangan tidak boleh melakukan operasi, nah saya memberikan solusi. Solusinya apa? Solusinya alternatif yang harus kalian ambil ketika tidak memutuskan untuk operasi adalah yang pertama, kalian bisa fisioterapi. Jadi dengan melakukan fisioterapi, entah itu di rumah sakit atau di tempat mana, yang penting banyak terapi-terapi yang ahli sekarang untuk mengatasi saraf tersebut ini. Dengan fisioterapi akan menguatkan tulang belakang, meregangkan tulang-tulang, meregangkan otot-otot teman-teman. Nah, dengan fisioterapi tentunya juga akan membantu kalian untuk rehabilitasi dan perlahan-lahan bisa sembuh teman-teman. Tonjolannya ini bisa kembali lagi. Nah teman-teman, selain fisioterapi, saya juga menyarankan kalian untuk latihan atau terapi mandiri di rumah. Terapi mandiri di rumah yang saya sarankan seperti apa? Seperti yang ada di channel ini, saya banyak menerapkan atau memberikan suatu latihan-latihan penguatan tulang belakang, meregangkan otot-otot, sehingga dengan kalian terus melakukan suatu latihan-latihan di rumah, maka perlahan-lahan tulang kalian kuat, otot-otot kalian akan semakin kuat dan semakin lemas, sehingga ketika beraktivitas tubuh kalian itu sudah terhindar dari rasa nyeri. Pengalaman saya pribadi, saya merutinkan peregangan, merutinkan latihan-latihan penguatan tulang belakang, serta latihan-latihan berenang teman-teman. Saya juga merutinkan berenang, dan alhamdulillah saya sekarang bisa sembuh, bisa berjalan, dan bisa melakukan aktivitas yang saya suka teman-teman. Nah, jadi di channel ini banyak sekali video-video yang terkait dengan mengatasi saraf tersebut dengan terapi mandiri. Makanya langsung saja jangan lupa subscribe di channel ini untuk terus mengetahui dan belajar terkait dengan menyembuhkan saraf tersebut dengan terapi mandiri. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.